Hai guys, ketemu lagi dengan kakak. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan kalian tentang teks deskripsi. Oke, apa itu teks deskripsi? Jadi, teks deskripsi di sini adalah teks yang dia itu menggambarkan atau memaparkan suatu objek. Objeknya ini bisa berupa orang, benda, tempat, suasana, atau peristiwa secara detail dengan cara apa? Dengan cara melalui panca indera kita sehingga pembaca itu dapat merasakan bahkan membayangkan apa yang sudah kita deskripsikan seperti itu. Nah, di sini ciri-ciri dari teks deskripsi ada 4 ya. Yang pertama jelas, dia menggambarkan objek secara rinci. Nah, menggambarkan objek secara rinci berarti di sini harus menjelaskan dengan detail bentuknya, warna, ukuran, karakteristik alias gambaran umum objek secara jelas. Seperti itu. Nah, sedangkan bersifat subjektif atau objektif. Nah, subjektif di sini berarti dia adalah opini pribadi dari pendeskripsi, tapi itu adalah fakta yang terdapat pada si objek tadi. Sedangkan objektif di sini artinya kita mendeskripsikan apapun itu sesuai dengan fakta yang ada. Nah, seperti apa? Jadi, misalkan di sini, kalau kita bilang secara subjektif seperti ini, misalkan, Bapak Guru Tommy memiliki sifat baik. Nah, seperti itu. Itu subjektif. Nah, jadi di sini kita menggambarkan seseorang berdasarkan opini kita. Tapi sedangkan kalau secara objektif, ini subjektif ya. Tapi kalau kita bilang, kalau secara objektif misalkan, Bapak Guru Tommy berkacamata. Nah, seperti itu. Ini secara objektif. Nah, bisa dikatakan subjektif itu lebih ke karakter, sedangkan objektif itu lebih ke fisik melalui panca indera seperti itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga di sini menggunakan kata sifat. Nah, karena kita mendeskripsikan biasanya kental dengan kata sifat. Nah, kata sifat itu seperti apa? Kata sifat di sini itu bisa seperti cantik, panjang, tinggi, cerdas, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir jelas melibatkan panca indera. Panca indera di sini bisa mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Seperti itu. Contoh, misalkan kakak bilang seperti ini. 3 anak kecil sedang berlari. Nah, ini dia menggunakan panca indera apa? Jelas ini adalah panca indera penglihatan. Karena apa? 3 anak kecil. 3 anak kecil itu berarti kan kita lihat. Ya kan? Bukan kita cium, kita raba, apalagi kita kecap atau kita dengar. Jadi di sini termasuk ke penglihatan. Seperti itu. Oke, paham di sini? Oke. Sekarang kakak lanjutkan kembali. Yang selanjutnya di sini kita belajar tentang struktur teks deskripsi. Bahasa Indonesia kental dengan struktur ya. Jadi yang pertama di sini ada identifikasi. Tapi identifikasi di sini biasanya kita sebut juga sebagai deskripsi umum atau gambaran umum. Nah, yang kedua itu ada deskripsi bagian, sedangkan yang ketiga itu ada penutup. Di bagian identifikasi, dia menjelaskan tentang gambaran awal, gambaran umum, ciri-ciri yang sangat umum dari objeknya. Seperti itu.
Nah, bisa saja dia itu biasanya di bagian identifikasi ini menjelaskan tentang pengertian. Bisa juga dia menjelaskan tentang apa? Tentang lokasi, seperti itu. Jadi pengertian lokasi dari objek yang dideskripsikan. Sedangkan pada deskripsi bagian, dia menjelaskan lebih rincinya lagi, lebih detailnya lagi dari objek yang dideskripsikan. Sedangkan pada bagian penutup, dia menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapatnya si penulis tentang apa yang sudah dideskripsikan. Seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang yang selanjutnya. Yang selanjutnya, di sini kakak punya jenis-jenis deskripsi. Jadi yang pertama, deskripsi itu ada deskripsi subjektif. Sama seperti tadi. Nah, cuman di sini ini mohon maaf ya, ini tertukar. Jadi, untuk pengertiannya ini di sini ya, di bagian ini. Sedangkan untuk pengertian yang deskripsi objektif ini yang bagian atas, oke? Nah, ya, seperti itu. Jadi kalau deskripsi subjektif dia tadi kakak sudah bilang ya, kalau subjektif itu dia adalah pendapat opini. Jadi di sini subjektif itu dia mendeskripsikan sesuai dengan pendapat opininya si penulis. Nah, seperti itu terhadap objeknya. Tapi sedangkan kalau deskripsi objektif berarti dia menjelaskan objeknya secara fakta. Seperti itu. Jadi apa yang dia langsung lihat. Ya, seperti itu ya. Oke, jangan lupa ini dibalik untuk pengertiannya. Kemudian yang ketiga itu ada deskripsi spasial. Nah, bukan spesial ya, spasial. Nah, kalau spasial berarti apa sih? Space. Space itu room. Room itu berarti apa? Jarak gitu ya. Berarti spasial ini dia menjelaskan objek berupa letak, bentuk, atau bangunan. Jadi contohnya seperti rumah, sekolah, taman wisata, seperti itu. Sedangkan yang keempat ini ada teks deskripsi impresionistik. Nah, impresionistik itu dia menggambarkan objek berdasarkan kesan pertama penulis. Berarti apa? Dia mendeskripsikan sesuai dengan emosinya, pengalaman pribadi yang sudah dilakukan si penulis. Seperti itu. Itu ya, itu namanya impresionistik. Jadi berdasarkan pengalaman pribadinya. Tuh. Oke. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks deskripsi ya. Nah, ini hati-hati ini yang sering sekali dikeluarkan di tes Sinlui juga. Jadi yang pertama di sini menggunakan kata sifat. Tadi kakak sudah menjelaskan bagaimana itu contoh kata sifat ya. Jadi kata sifat di sini seperti cantik, tinggi, hitam, cerdas, seperti itu. Kemudian ada juga kata benda. Nah, kata benda kalau di bahasa Inggris berarti noun ya. Berarti di sini dia contohnya seperti apa? Barang, kucing, sekolah, tempat wisata, meja, kursi. Nah, seperti itu. Terus di sini yang ketiga ada kata kerja transitif. Kalau kata kerja transitif berarti di sini kata kerjanya itu predikatnya berawalan me. Nah, seperti itu ya. Jadi predikatnya berawalan me. Seperti apa? Merasakan, melihat, membelah seperti itu. Itu kata kerja transitif. Kemudian yang keempat di sini kita menggunakan kata keterangan. Kata keterangan apa itu? Kata keterangan itu ada banyak ya. Kata keterangan tempat, waktu, suasana, kata keterangan ganti dan lain sebagainya, kata keterangan bersama. Nah, contohnya di sini ada apa? Di rumah, pukul 4, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kelima, di sini kata kiasan. Kalau kamu tahu kata kiasan itu apa sih? Kata kiasan itu disebut juga dengan kata ungkapan.
ungkapan. Kata ungkapan. Nah, kata ungkapan itu apa? Kata ungkapan di sini dia memiliki makna. Nah, jadi dia memiliki makna, memiliki arti yang baru seperti itu. Contoh di sini meja hijau. Kalau tahu meja hijau itu artinya adalah pengadilan. Kalau di yang kata bukan kiasan ya, alias kata sebenarnya, itu meja hijau artinya meja berwarna hijau. Tapi kalau seperti ini dia kata ungkapan. Jadi di sini artinya adalah pengadilan. Terus ada lagi buah tangan. Buah tangan itu apa? Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada kalimat aktif. Ini ada hubungannya antara kalimat aktif dengan kata kerja transitif. Nah, di sini kalimat aktif artinya subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, apa itu kakak? Subjeknya dikenai pekerjaan ya berarti ini tadi. Predikatnya berawalan me. Seperti itu. Nah, di sini kalimat aktif ada dua. Ada kalimat aktif transitif. Kemudian ada juga kalimat aktif intransitif. Tapi kakak jelaskan dulu apa itu kalimat aktif transitif. Nah, kalimat aktif transitif itu adalah kalimat aktif yang memerlukan objek. Nah, kalimat aktif yang memerlukan objek artinya apa? Berarti di sini untuk pola kalimatnya subjek, predikat, objek. Minimal ada itu. Yang jelas dia wajib ada objek. Contoh seperti ini. Kak Tari membeli pensil. Nah, kalau karena di sini Kak Tari ini termasuk subjek, membeli ini adalah predikat, pensil ini adalah objek, seperti itu, ya. Sedangkan yang kedua ada kebalikannya, namanya adalah kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif intransitif apa kakak? Kebalikannya ini, berarti dia adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Seperti itu, ya. Contohnya seperti apa? Nah, Kak Tari sedang menulis. Katakanlah seperti itu. Ya. Jadi di sini dia tanpa objeknya. Kak Tari sebagai subjek sedang menulis, dia sebagai predikat. Seperti itu ya. Oke. Paham? Masih kurang 2 kaidah kebahasaan. Kakak lanjutkan. Oke. Dan yang ke-7, ini ada kata depan. Nah, ada kata depan di, ada kata awalan di. Kalau kamu perhatikan apa perbedaannya ini? Kalau kita perhatikan di sini kita lihat ya. Kalau kata depan di, jika kita lihat di sini, nah ini ya. Kata depan di itu memiliki pola di, kemudian di spasi, di sini adalah keterangan tempat. Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti apa contohnya? Di sekolah, seperti itu ya. Di sekolah, di rumah, di depan, seperti itu. Di belakang, tuh. Jadi contohnya kalau kalimat menggunakan kata depan di, Tommy belajar di ruang tamu. Jadi harus diikuti dengan keterangan tempat. Tapi kalau kata awalan di, berarti itu nanti di, kita tambah dengan apa? Kita tambah dengan kata kerja alias verba. Seperti itu ya. Jadi contohnya seperti apa di sini? Dimakan. Kemudian apa lagi ya? Dibaca. Tuh, seperti itu. Kalau kita misalkan buat kalimatnya, contoh kalimatnya dengan kata awalan di, ini contohnya. Jordan diberi. Nah, ya kan? Kemudian langsung digabung dengan kata kerja beri. Jadi diberi mainan oleh Kristo. Seperti itu. Ya guys ya.
Nah, ini kakak ada satu contoh tentang teks deskripsi dengan struktur lengkap. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada identifikasi. Kakak tadi sudah bilang bagian identifikasi itu gambaran umum. Biasanya dia menjelaskan pengertian dan letak. Jadi seperti ini. Pasar terapung di Kalimantan adalah pasar tradisional unik yang berada di atas sungai dan menarik perhatian wisatawan. Seperti itu. Kemudian ada bagian deskripsi bagian. Jadi dia menjelaskan lebih rinci detailnya dari objek yang kamu deskripsikan. Kebetulan yang kita deskripsikan adalah pasar terapung. Nah, berarti di sini contohnya apa? Pedagang berjualan di perahu kecil. Jadi ada pedagang berjualan di perahu kecil. Dia menjual buah, sayur, dan makanan khas daerah. Seperti itu. Suasananya ramai dengan teriakan pedagang dan aroma makanan tradisional seperti soto Banjar serta ikan bakar. Dan yang terakhir penutup. Penutup ini biasanya berisi tentang pendapatnya si pendeskripsi yang berhubungan dengan objek yang dideskripsikan. Jadi seperti ini. Pasar terapung melambangkan kehidupan sederhana masyarakat sungai yang penuh warna dan keunikan budaya. Nah, satu kata yang menjelaskan kalau dia itu adalah pendapat dari sini, guys. Sederhana. Seperti itu ya. Oke. Cukup mudah kan ya? Semoga kalian ini paham dengan penjelasan kakak dan next akan kakak jelaskan tentang materi lain. Oke. Cukup sekian dari kakak dan terima kasih. Dadah guys.